Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Alvin Yamin, NIM 19. saya Ambit Purwodini dengan NIM 37. Saya Seda Desti Dermawan dengan NIM 34. Saya Sindi Nurul Amalia, NIM 18. Saya Hoirul Rosid, NIM 72. Kelompok kami akan membahas materi mengenai mitigasi bencana banjir di Das Bedadung menggunakan tanaman sampingan. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang definisi banjir. Banjir merupakan peristiwa di mana daratan yang semulanya kering berubah menjadi tergenangnya oleh air. Banjir disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi atau wilayah topografi yang rendah atau wilayah yang memiliki cekungan. Selain itu, banjir juga disebabkan oleh aliran permukaan, di mana aliran permukaan itu disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tidak bisa ditampung oleh aliran sungai atau meluapnya, sehingga air dari sungai itu meluap dan terjadilah banjir. Contohnya seperti yang saya berada di sini sekarang, air bisa menaik ke atas ke sana hingga masuk ke rumah-rumah. Banjir juga dapat disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, yang mana dapat menyebabkan tanah tidak dapat menampung kapasitas air yang berlebihan. Bencana banjir merupakan bencana yang menjadi ancaman dan dapat merugikan dari segi kemanusiaan maupun ekonomi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas salah satu banjir yang sering terjadi di Das Bedadung, Kabupaten Jember. Dan ini merupakan salah satu das terbesar di Kabupaten Jember dan merupakan salah satu yang terbesar juga di Jawa Timur. Luas das ini mencapai 499,5 km persegi. Das ini sepanjang tahun mengalami perubahan hidrologis yang beragam. Kondisi yang dimaksud adalah perubahan signifikan, yakni terjadinya banjir dan kekeringan sepanjang tahun. Faktor yang menyebabkan bencana tersebut adalah bukan hanya dari faktor iklim, namun juga kondisi di wilayah pertanian hulu daerah aliran Sungai Bedadung. Diketahui bahwasanya daerah hulu wilayah Sungai Bedadung merupakan wilayah konservasi dan tangkapan air hujan. Hal ini dibuktikan dengan adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian atau ladang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya banjir. Faktor penyebab terjadinya banjir dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Pertama, banjir yang terjadi secara alami. Yang kedua, banjir yang terjadi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Adapun banjir yang terjadi secara alami disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi, sisi geografis daerah, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai yang tidak dapat menahan debit air, kapasitas saluran drainase yang tidak memadai, dan yang terakhir adanya pengaruh air pasang. Sementara untuk penyebab terjadinya banjir yang disebabkan oleh aktivitas manusia, yaitu pertama, berubahnya kondisi daerah aliran sungai, adanya kawasan pemukiman kumuh yang penuh dengan sampah, saluran drainase perkotaan yang tersumbat oleh sampah, pengembangan pertanian yang tidak ramah lingkungan, rusaknya bangunan pengendali air, perencanaan sistem pengendalian banjir yang tidak tepat, dan yang terakhir, rusaknya hutan yang disebabkan oleh penebangan pohon. Adapun kegiatan manajemen bencana banjir yang dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah tahapan pencegahan, yang mana dapat dilakukan guna menghindari atau meminimalisir terjadinya bencana banjir. Contoh kegiatan pencegahan adalah dengan mengagendakan kegiatan peduli sungai untuk bergotong royong membersihkan sungai serta memastikan kinerja pintu air pada aliran sungai.
Mitigasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana, baik bencana alam atau akibat ulah manusia. Melalui beberapa alternatif yang sesuai dengan ekologi, kegiatan mitigasi mencakup tindakan non-rekayasa seperti peraturan, sanksi, dan penghargaan untuk memaksa perilaku yang lebih cocok dan melalui informasi untuk meningkatkan kesadaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesiapan tanggap darurat. Preparedness adalah prediksi tentang kebutuhan masa depan jika ada bencana, keadaan darurat, dan identifikasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Dan dengan demikian membawa masyarakat di daerah bahaya untuk merespon yang lebih baik terhadap kesiapan menghadapi bencana. Berdasarkan pemahaman bahwa kehancuran dalam bencana tidak dapat dihindari, tanggap darurat menempatkan beberapa pengaturan secara efektif. Kesiapan tanggap darurat meliputi pengaturan dan pelatihan rencana kesiapan tanggap darurat untuk mengatur, menyiapkan, dan menguji sistem peringatan ini, penyimpanan dan kesiapan pasokan kebutuhan dasar, pelatihan dan simulasi, kesiapan mekanisme alarm, dan prosedur tetap. Selanjutnya, yakni tanggap darurat atau respon yang merupakan tindakan sebelum dan setelah bencana. Hal-hal pokok yang dilakukan pada saat tanggap darurat bencana adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya. Pengkajian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan. Dampaknya meliputi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, dan penggunaan pelayanan umum. Yang kedua, penentuan status keadaan darurat bencana. Penentuan status ini dilakukan oleh pemerintah setempat. Selain itu, pemerintah juga berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Ini akan menjadi acuan untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik, perizinan, dan hal-hal terkait. Yang ketiga, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana. Penyelamatan ini meliputi pencarian dan penyelamatan korban serta evakuasi korban. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi adalah air bersih, pangan, sandang, posko penampungan, dan pelayanan kesehatan. Yang kelima, yakni perlindungan terhadap kelompok rentan. Kelompok rentan yang dimaksud yakni balita, bayi, ibu hamil, orang tua, dan penyandang disabilitas. Dan yang terakhir yakni pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Tahapan tanggap bencana sangat penting untuk dilakukan dalam upaya pemulihan kembali setelah terjadinya bencana. Pemulihan atau yang disebut dengan recovery adalah tindakan yang bertujuan untuk membantu orang mendapatkan kembali apa yang sudah hilang dan membangun kembali kehidupan serta untuk mendapatkan kembali peluang mereka. Semua ini akan dicapai melalui pembangunan kembali dan memfungsikan kembali fasilitas-fasilitas, memulihkan tingkat kemampuan sosial ekonomi mereka yang sama sebelum bencana terjadi atau lebih baik dari sebelum bencana terjadi, dan juga disertai dengan penguatan ketahanan mereka untuk menghadapi bencana di masa yang akan datang. Setelah kegiatan manajemen bencana yang sudah dijelaskan tadi, selanjutnya yakni kegiatan konservasi yang sudah dilakukan, yakni upaya penanaman pohon, pendekatan dengan menggunakan vegetasi yang mampu mengurangi terjadinya erosi. Hal ini dikarenakan kondisi Desbedadung mengalami kondisi kritis, sekitar 65% kritis akibat erosi berat. Salah satu penyebab erosi tersebut yakni penebangan hutan dan alih fungsi lahan yang masih aktif terutama di daerah hulu Desbedadung. Hal inilah yang menyebabkan seringnya terjadi atau seringnya dilanda banjir di sekitar kawasan Jember.
Selain itu, tutupan lahan di Hulu Das Bedadung semakin berkurang, yakni hanya 16,5% berdasarkan citra satelit tahun 2018, yang mana idealnya itu yakni 30%. Hal tersebut karena pola pertanian masyarakat di kawasan Hulu Das Bedadung yakni ladang berpindah dengan tanaman seperti jagung, padi, yang mana tanaman ini tidak mampu menahan resapan air, sehingga ketika hujan turun cukup deras, tidak ada atau tidak mampu menahan air tersebut. Karena alih fungsi lahan tersebut, pohon-pohon penyangga di kawasan hulu dialihfungsikan menjadi lahan pertanian, yang mana pada dasarnya pohon-pohon ini mampu menahan laju air hujan ke wilayah hilir. Oleh karena itu,